uang tidak segalanya, dan alhamdulillah yang kebutuhan pokok udah ada ya. Anak-anak juga sudah pada siap, udah sendiri mandiri. Jadi sekarang waktunya untuk mengabdi lah, itulah kalau memang dikasih kesempatan oleh Allah. Jadi memang masalah investasi ini belum terlalu berhasil ya, tetapi sebenarnya harusnya memang ini menjadi daerah yang diprioritaskan supaya memang lebih dikembangkan menjadi kota yang memang juga tidak tertutup kemungkinan, juga smart city, juga kota yang memang ramah lingkungan, dan kota yang modern gitu. Harusnya seperti itu, bukan karena dia menjadi sesuatu yang tertinggal. Jadi malam Jumat kita ketemu, Meli baru pulang dari London, ya kan? Hari Minggunya kita bersalaman. Langsung tuh? Langsung. Nah, kenapa bisa secepat itu? Ya. Ketika saya jumpa dengan Meli dan diskusi soal Bogor, langsung klik. Langsung klik ya? Kita baru ketemu. Jadi kalau ini hari Rabu ya. Jadi besok tuh baru 2 minggu loh. Oh, 2 minggu. Tapi Meli juga langsung happy dengan Iya, aku tuh langsung ketemu terus aku bilang, wah he's really good. Terus aku bilang gitu waktu sama petinggi di Golkar, ini Sandy oke loh. Kali ini saya bersama bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bogor, Kang Sandy Fardiansah dan Ibu Meli Darsa. Assalamualaikum, salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sandy, Teh Meli, saya salamnya Teh Meli ya. Iya. Terima kasih sudah hadir Kang Sandy, Teh Meli di Radar Bogor, dan sehat terus ya, semangat. Insya Allah. Kita sudah mendaftar, sudah dapat tiket, kita berlayar nih. Insya Allah. Kang Sandy. Alhamdulillah. Kang Sandy, ini kali kedua kita siniar dan cukup dramatis perjalanan Kang Sandy ya. Saya ngikutin nih bagaimana Kang Sandy dari awal sosialisasi sampai dapat tiket pilkada. Ya. Diusung 3 parpol, Golkar, Nasdem, PSI. dan PSI. Itu cukup besar juga modal-modalnya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ke Kang Sandy ini, Kang, agar masyarakat juga paham, Bogorians juga tahu nih, kita luruskan isu-isu yang beredar. Status ASN Kang Sandy seperti apa? Oke, ya Kang Riki ya tenuhun penonton sekalian. Jadi untuk status ASN per 1 Agustus sebenarnya saya sudah pensiun dini. Oke, pensiun dini? Iya, mengundurkan. Bukan cuti ya? Bukan. Oke. Jadi memang waktu itu secara aturan kan boleh cuti dulu sampai mendaftar. Nah, tapi saya di bulan Juli itu saya sudah mengutus pengunduran diri per 1 Agustus. Per 1 Agustus ya? Oke, jadi itu apa bukti Anda serius begitu ya di pilkada ini ya? Saya kira itu juga bukti keseriusan bahwa ya kita punya keyakinan nih. Ya. Padahal di bulan Agustus itu belum jelas partai politik yang akan mengusung ya. Terlebih waktu itu kan belum ada keputusan MK. Jadi kalau menghitung kursi minimal harus 10 kursi. Tapi ya saya bilang bismillah, karena saya juga tahu dari awal maju dari 2 tahun lalu pasti konsekuensi di ujungnya adalah keluar dari ASN. Yeah. Nah, maka kalau saya waktu itu tidak keluar atau belum mengambil keputusan kan ragu-ragu. Jadi saya bismillah, yakin aja, mudah-mudahan bisa berlayar. Ya, konsekuensi yang lumayan besar loh itu kan. Oke. Dan artinya tugas Anda di sana juga selesai ya? Sudah selesai. Saya waktu itu mengajukan pengunduran diri, kemudian saya juga sudah berpamitan ya karena ingin fokus konsen betul-betul di Pilkada Kota Bogor. Pamitan sama Pak Jokowi, Bu Iriana juga sudah? Iya, secara administrasi perkantoran saya sudah melaporkan ke pimpinan bahwa saya mengundurkan diri dan akan maju di Pilkada. Ya, secara langsung komunikasi? Belum ketemu lagi. Belum. Karena beliau juga kemarin kan ada 17 Agustus, kemudian sekarang sering bolak-balik ke IKN, jadi memang belum sempat berpamitan. Tapi ada ini nggak Kang, pesan-pesan dari Pak Jokowi atau Bu Iriana untuk akan di Pilkada ini? Tidak ada soal pesan pilkadanya, memang pas terakhir saya mengajukan pengunduran diri itu, Pak Jokowi hanya bertanya, sudah dipikirkan kembali, sudah yakin apa belum, seperti itu. Beliau hanya mengkonfirmasi. Ketika saya bilang bismillah Pak, saya sudah yakin, ya sudah, beliau menyetujui. Tapi artinya pesan itu juga pastinya kita bertanya nih ya, Bogorian juga pasti pengen tahu. Pesan itu juga diiringi dengan bantuan konsultan lah atau apa, kan Pak Jokowi terkenal politiknya jago begitu. Iya, sampai hari ini belum ada. Nggak ada? Belum ada. Artinya saya berpandangan bahwa kan beliau urusannya banyak ya.
ngatur negara dan lain sebagainya. Dan ini pilkada kan serentak 514 kabupaten kota, jadi beliau tidak punya atensi khusus lah gitu kan. Ya sudah, yang penting sudah yakin. Nggak ada atensi khusus? Ya saya pikir. Terutama Bogor ya? Iya. Beliau mempersilahkan saja sifatnya. Toh juga kan yang akan memilih rakyat. Oke. Kan gitu. Tapi kalau dibalik itu saya nggak tahu. Oh, gitu. Saya kan hanya yang di depan saja. Gitu. Siap. Kang Sandy, tadi disampaikan juga, sudah saya sebut juga, salah satu parpol pengusung kita adalah PSI. Ya. Apakah itu juga dari perintah atau ini dari ketumnya? Itu ya sama seperti partai lain, sama seperti calon lain, pasti kan berusaha ya. Kalau yang memang buka penjaringan, daftar. Kayak saya daftar di 6 partai. Calon-calon lain juga ada yang daftar sama di 6 partai. Kalau yang tidak membuka penjaringan, berarti kan harus komunikasi, baik itu ke DPD provinsi maupun ke DPP. Calon-calon lain juga melakukan hal yang sama. Nah, dengan PSI juga saya melakukan yang sama. Ya alhamdulillah dapat PSI, dapat Nasdem, dapat Golkar. Gitu. Artinya kalau ada kemudahan di Kang Sandy karena Mas Kaisang, ya itu nilai lebih lah ya. Iya. Plus lah ya. Oke. Dan saya pengen kembali ke drama jelang pendaftaran dulu ya, sedikit saja. Kan kabar-kabar yang kami dengar tuh cukup dramatis. Iya. Kang Sandy, bahkan ada perdebatannya tuh di siapa F1, F2 kayak gitu ya. Cari-cari chemistry dengan parpol dan calon. Bagaimana akhirnya bisa berlabuh di 3 partai? Iya, yang pertama kan sebelum ada keputusan MK, syarat pencalonan itu 10 kursi. Iya. Saya baru dapat Rekom, Nasdem, dan PSI, di mana itu ada 5 kursi. Kurang. Nah, ya saya punya rasa tanggung jawab nih. Jangan sampai kursinya Nasdem dan PSI hangus kalau sampai tidak berlayar. Maka sebagai calon saya membuka komunikasi dengan calon-calon lain yang potensial. Kita kan buka komunikasi gitu. Tadi opsi-opsi, kalau si A bawa kursi lebih banyak, berarti kan secara porsi F1, tapi masih bisa. Di situ ya, tapi masih bisa nego nih kan gitu. Okay. Semua kita komunikasikan gitu. Tiba-tiba seminggu sebelum pendaftaran ya, ada keputusan MK. Wah, berubah lagi nih. Berantakan. Saya Nasdem PSI itu suara 51.000. Nah, kalau di Kota Bogor 7,5% dari suara sah, 47.000, artinya saya bisa maju sendiri. Cuman wakilnya siapa? Gitu. Terus apakah kita cukup percaya diri? Hanya 51.000 kan gitu. Maka komunikasi lagi. Terus yang demo DPR RI hari Kamisnya, demo lagi, berubah lagi kan? Lagi? Ya kan kalau misalnya itu DPRD mengeluarkan undang-undang baru atau pemerintah mengeluarkan kembali lagi kan? Kita nunggu lagi. Gitu. Nah, makanya dalam komunikasi politik itu kita tidak saling mengunci. Artinya oke, kalau kondisi seperti ini kita F1, F2. Sorry, gitu. Artinya Kang Sandy dengan calon lain juga komunikasi terus. Komunikasi, kecuali yang memang sudah punya pasangan dari awal ya. Yang mereka nggak diganggu lah, bisa diganggu gitu ya. Walaupun ada juga sebenarnya yang ini masih bisa di. Gitu ya. Oke. Karena kan kita nih masyarakat awam gitu ngelihatnya, mereka sama ini udah solid, sama ini gini, atau bahkan mereka nggak saling sapa atau nggak seperti itu. Enggak. Di Kota Bogor makanya semua calon ya saya kenal kan gitu kan. Ada juga yang terakhir komunikasi intens gitu kan. Jadi walaupun sekarang ujungnya seperti ini ya kita ya udah minggu lalu kita masih begini ya. Sekarang alhamdulillah sudah bisa berlayar. Kayak kemarin kan pas MCU di RSUD ketemu semua kan. Cair aja ngobrol. Oke. Karena memang dramanya udah sampai titik. Waduh, ini gimana nih kan gitu. Iya. Kalau sampai nggak berlayar, saya memikirkan partai yang mengusung jangan sampai hangus kursinya. Anda mikirin ke situ? Iya, punya tanggung jawab itu. Karena mereka juga kan menjaga saya. Kalau partainya galau, ya kan ngelihat kondisi nggak baik, ninggalin. Siapa? Golkar yang dari awal? Nasdem. Nasdem ya? Nasdem dari awal ya? Nasdem dari awal. Oke. Nah, yang penting happy. Yang penting bukan happy. Happy ending. Nah, dari prediksi kabar-kabar dan bisik-bisik ya politik selama beberapa bulan terakhir nih, nggak ada nih nama Teh Meli Darsa nih tiba-tiba di penghujung gitu ya, di penghujung pendaftaran muncullah beliau. Ya mungkin di kalangan elit paham lah Teh Meli siapa dan lain-lain. Tapi kan di grassroots kita Bogorians mungkin banyak yang belum tahu kan.
Nah, saya mau coba gali informasi tentang Teh Meli ya, Kak Sally ya. Dan setelah saya gali-gali, ini ngeri-ngeri sedap juga latar belakang beliau ini. Bahkan di kancahnya itu sudah internasional. Teh Meli kelahiran Bogor 19 September 1966 ya. Dan Teh Meli ini lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Harvard Law School. Saya sampai cari loh how to pronounce-nya Harvard ya. Betul ya, Teh? Harvard. Oke. Kemudian juga nggak hanya itu, Teh Meli juga presiden Harvard Club Indonesia. Baru ganti, sekarang ada presiden baru 1 bulan ini pindah ya. Berarti saya 2 periode. 2 periode. Jadi 5 tahun, 3 plus 2 ya, dibatasi. Nggak boleh diteruskan. Jadi saya udah diganti sekarang. Ya. Ya. Dan regional director Asia Pasifik. Ya. Alumni Harvard gitu ya? Harvard ya, jadi mewakili untuk region. Jadi kita juga ada penunjukan dari Alumni Association untuk mewakili region. Jadi ada Asianya itu kita dibagi-bagi karena memang dari Harvard itu salah satu kekuatan Harvard kan sebenarnya jaringan alumninya. Jadi mereka memang sangat menjaga. Kebetulan saya memang presiden Harvard Club Indonesia perempuan yang pertama juga sih. Dan memang waktu itu kita yang merubah konstitusinya sehingga ada pembatasan supaya cuma 2 periode gitu. Jadi bukan saja di pemerintahan ya ada pembatasan, dan di alumni club juga seperti itu. Oke. Dan Teh Meli juga seorang Eisenhower Fellow. Ini fellowship untuk para pemimpin mancanegara apa nih, Teh? Ya, jadi itu adalah sebenarnya waktu Eisenhower itu adalah presiden kan, waktu itu di perang dingin ya, Cold War itu waktu itu ada teman-temannya mengatakan kamu pengen hadiah apa katanya. Saya pengen dong dibikin hadiah di mana ada sejumlah dana di mana bisa memberikan fellowship kepada orang-orang yang adalah calon-calon pemimpin dari semua negara di seluruh dunia untuk bisa belajar tentang institusi-institusi terbaik daripada Amerika. Jadi ini suatu fellowship yang memang isinya juga cukup, dari Indonesia juga alumninya cukup terkemuka ya, kayak Nurholis Majid, Mari Pangestu, Tantowi Yahya, juga ada Iwan Aziz, ya banyak lah ya. Teh ini kan kelasnya udah internasional banget, terus kenapa maju di Pilkada? Dari 2019 saya sudah niat. Di 2024 saya harus mengabdi kepada negeri. Saya sudah cukuplah menjadi profesional di sektor swasta, membantu banyak perusahaan dari Asian Financial Crisis, BPPN segala macam. Udahlah, klien-klien saya udah banyak pada makmur lah semuanya. Tapi saya merasa bahwa di kota kelahiran saya, Kota Bogor, masih sangat masih tertinggal ya. Kita tahu masyarakat miskinnya cukup banyak, pendidikan, kesehatannya. Ya saya merasa kayaknya sebagai manusia kalau nggak ingat akar itu salah. Jadi saya di 2019 sudah niat bahwa saya memang waktu itu pengen masuk ke public sector. Memang awalnya pun memang pengennya pilkada. Dan Bogor. Betul, iya. Tapi waktu itu saya dibilangin bahwa sebenarnya kalau untuk politik itu lebih baik mulai dari DPR RI dulu. Dan juga memang Golkar mengatakan tidak ada orang dapat tiket pilkada kalau tidak ikut pileg. Nah, lalu kemudian waktu itu kan akhirnya serentak dan segala macam ya, dan memang akhirnya juga pileg dulu baru pilkada. Jadi akhirnya saya memang tadinya memilih untuk lebih menjadi wakil rakyat. Tapi kemudian saya lihat dinamika yang ada, saya lihat kayaknya mungkin pada sibuk-sibuk pengen jadi wali kota. Saya pikir pasti nanti dia perlu wakil gitu kan, ya supaya intinya adalah Golkar kan pemenang kedua ya di Kota Bogor ya, dan juga di koalisi juga saya paham bahwa ada keinginan dari koalisi Indonesia Maju untuk membentuk pemimpinan yang baik. Jadi saya dalam konteks itu aja sebenarnya mengingatkan kembali bahwa ada juga dari keterwakilan perempuan di Partai Golkar dari Kota Bogor. Seperti itu aja sederhananya, karena kadang-kadang orang suka lupa ya gitu ya. Dan mungkin orang juga pikirnya saya tidak minat ke situ karena waktu DPR itu kan Kata ikut ya di DPR kan jujur ya, berat ya. Itu pileg yang sangat-sangat berat ya. Tadinya saya juga terus terang lagi jalan-jalan healing aja gitu, lagi liburan gitu karena ya udah. Tapi akhirnya saya pikir kayaknya ini masih ada kesempatan lagi. Saya coba deh. Kalau memang Tuhan mengizinkan pasti ada jalan. Tapi sebenarnya benar-benar lebih mengingatkan Golkar sih, bahwa kenapa kamu mencari-cari kader non Golkar, padahal kamu punya kader bagus gitu loh. Orang muncul kali. Ya nggak, masa nggak tahu, orang tahu lah. Jadi nggak usah nyari-nyari yang di luar partai gitu loh. Sebenarnya seperti itu aja sederhananya. Boleh aku tegaskan tadi dari 2019
2019 tuh keinginannya berniat, tapi baru masuk partai di 2021 lah gitu ya, masuk partai. Baru masuk partai Golkar itu 2021. Iya gitu. Ya saya memang memilih Golkar waktu itu karena banyak lama di Kadin, teman-teman kan banyaknya di Golkar juga gitu ya. Jadi kebetulan juga waktu itu kan memang saya juga termasuk suka bantu ya untuk kebijakan hukum ekonomi di kantor Menko, jadi kenal sama Pak Erlangga juga. Jadi familiarity itu ada dan saya merasa nyaman lah di situ. Iya. Karena kalau lihat aktivitas Teh Meli di profil Teteh ini, bicara pendapatan mah kelar atau kalau hanya kepala daerah begitu ya. Kalau dengan Teh Meli ini jadi serius Teh Meli. Iya, karena uang tidak segalanya dan alhamdulillah yang kebutuhan pokok udah ada ya. Anak-anak juga sudah pada siap udah sendiri mandiri. Jadi sekarang waktunya untuk mengabdi lah, itulah kalau memang dikasih kesempatan oleh Allah. Iya. Dan tadi Teh Meli juga, kan saya kulik Teh Meli dulu nih, karena pasti banyak yang pengen tahu ya. Aktivitasnya, spesialisasi Teh Meli ini di masalah hukum investasi. Kalau boleh, aku nggak mau kupas program visi misi Teteh dan Kang Sandy, cuma sedikit aja gambarannya seperti apa sih kalau bicara investasi ya. Kota Bogor ini harusnya seperti apa sih? Iya, jadi memang seharusnya kalau kita bicara tentang pengembangan daerah manapun, kota maupun ibu kota itu sebenarnya adalah tentu kita bisa dapat dari anggaran yang tersedia di daerah ya. Kalau memang anggaran itu cukup gitu ya. Tapi umumnya adalah pembangunan di suatu negeri itu tidak bisa tanpa adanya investor-investor apakah dalam negeri maupun luar negeri. Memang yang menjadi permasalahan dengan Kota Bogor adalah pertama adalah luas wilayahnya dan juga keterbatasan dari apa yang sebenarnya bisa dikembangkan di sini ya. Sehingga memang untuk menarik investor dari luar itu mungkin sulit gitu kan. Lalu bagaimana memberdayakan ekonomi yang ada juga sulit. Nah ini makanya suatu challenge di mana mungkin perlu dilihat kembali juga sih mengenai beberapa hal dan seharusnya apakah tidak kota yang sudah 500 tahun ini sebenarnya mendapatkan beberapa privilege tertentu mengingat nilai strategis dan historisnya gitu loh. Ya. Jadi memang masalah investasi ini belum terlalu berhasil ya, tetapi sebenarnya harusnya memang ini menjadi daerah yang diprioritaskan supaya memang lebih dikembangkan menjadi kota yang memang juga tidak tertutup kemungkinan juga smart city, juga kota yang memang ramah lingkungan dan kota yang modern gitu. Harusnya seperti itu, bukan karena dia menjadi sesuatu yang tertinggal. Jadi dari saya memang kita berdua saya rasa passion kita tuh sama. Aduh nih Kota Bogor yang kita sayang, cinta banget dan dari dulu udah keren loh, tapi harusnya lebih bagus dari ini, lebih segala-galanya. Dan ya kita kalau bukan orang Bogor sendiri yang peduli tentang Kota Bogor, siapa lagi? Iya. Iya. Kita juga melihat tantangan IKN ya. Iya. DKJ juga sedang mempersiapkan itu. Dan Bogor selama ini kita bergantung pendapatan kita dari situ, dari MICE, dari wisatawan ya. Betul. Ya semoga ada yang ya pasti banyak lah yang bisa Teh Meli garap tuh di dunia investasi. Kalau sekarang sehari-hari aktivitas di mana Teh? Oh, saya sejak ikut dengan politik ini, pileg ini memang fokus ya. Antara lain juga sebenarnya karena kantor saya kan mendirikan kantor di 2002 Meli Darsa & Co, itu law firm ya. Di 2017 kami bergabung kepada PwC Global Network, PricewaterhouseCoopers. Jadi itu kalau di situ dia memang punya rule strict. Saya di kategorinya tuh politically exposed person. Jadi sebagai politically exposed person saya harus lepas dari situ. Jadi saya memang sudah melepaskan sejak melakukan pemilihan ini untuk fokus kepada proses politik ini. Memang seandainya misalnya tidak ada hasil yang memuaskan, insya Allah ada, saya pasti akan balik lagi lawyering. Tapi sementara ini memang saya lepas totally gitu, seperti itu. Balik di investasi, hukum investasi. Ya pokoknya saya akan tetap menjadi transactional lawyer, tetapi saya juga lagi membuka usaha menjadi ke legal tech dan yang namanya itu pemberian jasa hukum alternatif. Jadi sekarang ini
bagaimana bisa menyampaikan jasa hukum dengan biaya lebih murah dan menggunakan teknologi. Masukin di program. Itu tapi kalau itu kan bisnis kan. Ya, tapi memang kita pengen menggunakan teknologi juga untuk bagaimana juga bisa memberikan bantuan dan pelayanan hukum yang lebih lebih murah dan terjangkau. Iya dong, menarik dong. Itu permasalahan kita selama ini masih seperti itu. Betul. Bantuan hukum. Iya, ngurus izin aja lama kan. Ini kan permasalahannya itu memang suatu problem yang memang kompleks ya. Tapi memang teknologi itu sebenarnya merupakan solusi dari banyak hal, termasuk juga masalah-masalah hukum dan juga perizinan. Iya. Dan Teteh juga ternyata kan perumus RUU Cipta Kerja juga ya? Bukan perumus. Apa tuh? Bukan perumus. Jadi kami kan kebetulan aktif di Kadin. Jadi waktu itu kan Kadin dan Apindo termasuk mitra pemerintah untuk memberikan masukan-masukan dari kalangan-kalangan. Memberi masukan dan juga untuk membantu supaya bisalah membuat suatu undang-undang yang memang bisa dijalankan dengan baik. Tetapi ternyata memang ego daripada masing-masing kementerian itu masih tinggi gitu, sehingga akhirnya walaupun kita sudah sebenarnya niatnya adalah membuat suatu undang-undang yang efisien dan segala macam, itu ternyata memang faktanya memang banyak permasalahan karena masalahnya adalah terlalu cepat ya untuk merubah sesuatu sebesar itu. Tapi ya memang kami jadi saya jangan bilang perumus gitu, tapi saya termasuk orang-orang yang memang dari dulu dari 20 tahun pun memang sangat fokus kepada reformasi hukum ekonomi. Karena tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang memang bisa mendorong investasi dan sama gampangnya, mudahnya dengan negara tetangga, kita nggak bisa narik investor. Nah ini jadi memang waktu Pak Jokowi pun waktu pertama kalinya dia bilangnya kita harus memangkas berapa ribu peraturan dan segala macam. Dan lalu memang akhirnya yang omnibus itu dianggap sebagai sarana yang bisa membuat itu menjadi lebih cepat. Tetapi memang dalam pelaksanaannya memang perlu disempurnakan. Tetapi saya rasa secara iklim itu sangat fenomenal sebenarnya apa yang terjadi, dan bukan saja di bidang cipta kerja, di bidang jasa keuangan juga, dan menciptakan beberapa produk-produk yang memang sangat perlu ya, seperti namanya trust gitu lah, segala macam. Jadi saya rasa kita tuh kalau ngeliat sesuatu jangan selalu mengatakan perubahan itu buruk. Memang perubahan yang terlalu cepat mengagetkan, tetapi sebenarnya maksudnya baik. Ayo kita benahi sama-sama supaya bisa itu seperti itulah. Oke. Teh Meli, Kang Sandy dengan latar belakang Teh Meli itu tadi ya, dari Harvard lah, pasti juga dan Teh Meli juga sebagai pernah menjabat presiden apa tadi kan lupa. Harvard Club Indonesia. Terus juga Kang Sandy ketua FHUI juga saya. Oh iya, alumninya ya? Iya, ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum UI juga. Oh, UI juga? Iya, FHUI. FKUI-nya, ketua alumninya ya? Iya. Oke. Kemudian dengan pengalaman Kang Sandy, bagaimana menemani Pak Jokowi, Bu Iriana gitu ya? Berarti sudah inilah. Bagaimana optimisme melihat kontestasi Pilkada Kota Bogor ini? Iya, jadi saya ini ke drama politik lagi nih ya. Iya. Jadi ketemu Teh Meli itu sebelum perjodohan hanya 1 kali. Oke. Ya. Sekali doang ya. Jadi malam Jumat kita ketemu, Teh Meli baru pulang dari London, ya kan. Hari Minggunya kita bersalaman. Langsung tuh. Langsung. Nah, kenapa bisa secepat itu? Ya. Ketika saya jumpa dengan Teh Meli dan diskusi soal Bogor, ya beliau dengan segudang pengalaman dan sering di luar juga, jadi melihatnya itu kan secara holistik ya, bahwa Kota Bogor ke depan harus begini, dan itu matching dengan yang saya ingin lakukan gitu. Bahwa Kota Bogor ini nggak bisa gini-gini aja kan. Sepakat dong, saya bilang tadi ngeri-ngeri sudah latar belakangnya. Iya. Nah, Teh Meli saya yakini beliau punya niat yang baik, punya pemikiran yang baik, dan tidak ada kepentingan sesuatu pun yang untuk pribadinya beliau. Itu yang membuat saya, wah ini pas. Gitu. Karena ya ada calon lain yang sudah membicarakan misalnya soal power sharing. Dalam benak kita kan power sharing, oh ya nanti wali kota mengerjakan ini, wakil wali kotanya mengerjakan itu, clear kan? Enak tuh, oh ya kita memang harus sama-sama bekerja. Tapi kalau power sharing dimaknai, oh nanti bagi-bagi kepala dinas, bagi-bagi BUMD. Tapi ada yang mencoba masuk ada diskusi, walaupun mungkin tidak langsung calonnya, tapi mungkin lewat
timnya. Nggak yang masuk ke Anda sendiri? Ada lah. Katakanlah dari ASN yang lagi menjabat sekarang ada? Saya tidak spesifik menyebut pihak mana ya, Oke. tapi dalam diskusi pencalon itu ada yang seperti itu. Misalnya mau ditempatkan sebagai F2, nanti F2 Ya. difungsikan ini gini. Kalau soal power sharing kita mau kerja, hayu gitu. Tapi kalau bagi-bagi yang begitu, saya no gitu kan. Kok ngomonginnya kayak begitu. Nah, Teh Meli ini orang yang tidak membicarakan itu. Dan Oke. saya senang sekali gitu kan bahwa beliau banyak melihat negara luar, ya karena kemarin juga baru pulang dari London ya, beliau cerita anaknya ada di sana, bagaimana kehidupan di sana, tamannya bagus, penataan dan lain sebagainya. Jadi ya masyarakat tuh lebih bahagia tadi, lebih happy ya kan. Nah itu saya sangat-sangat Berarti nyambung ya, Bogor happy ya? Langsung klik. Langsung klik ya? Karena baru ketemu. Jadi kalau ini hari Rabu ya. Jadi besok tuh baru 2 minggu loh. Oh, 2 minggu. Tapi Teh Meli juga langsung happy dengan Iya, yang iya, ini? aku tuh langsung ketemu terus aku bilang, wah he's really good. Terus aku bilang gitu waktu sama petinggi di Golkar, wah ini Sandy oke loh, aku bilang gitu. Oke. Karena mohon maaf karena Pak Deddy Rahim kan sudah sama Gerindra, jadi ya Oh, saya harus iya. kasih rekomendasi dong sama Golkar. Kalau saya bilang Sandy bagus, Pak Sandy bagus itu. Oke. Jadi sama-sama cocok lah pokoknya. Kalau optimisme melihat calon-calon lain, kontestan lain seperti apa? Ya yang pertama kita mengapresiasi dulu nih, Ya. Kota Bogor ada 5 pasangan Betul, calon. betul. Bagi saya itu sangat Sehat, menyenangkan. sehat. Ya, dan semua calon yang akan maju orang-orang baik, punya niat baik dan mereka sudah berusaha gitu. Nah kemudian dari segi peluang, justru dengan 5 pasangan calon ini kami melihat peluangnya semakin besar. Karena otomatis ada paslon A suaranya ngambil paslon B, Ya. paslon C ngambil paslon D. Jadi semua saling mengambil suara kan. Terutama dari captive market yang memang mereka misalnya basisnya di pemerintahan, basisnya di profesional, basisnya partai. Nah ini akan saling mengambil. Jadi saya kira peluangnya sangat besar, sangat terbuka. Tinggal memang tantangannya adalah waktu yang mepet ini. Hanya kurang di 3 bulan kalau sekarang kan. Nah, Masa kampanye mungkin 60 hari. ya? Iya. Iya. Oke. Boleh deh, aku pengen apa ya? Karena mengetahui, membaca, memahami gitu ya, baca profilnya Teh Meli, pengen tahu sedikit aja di spill visi misi gitu ya, program Kang Sandy sama Teh Meli pasti udah ngobrol dong, Teh kita nanti bayang kita tuh Bogor akan seperti ini. Boleh dong di spill sedikit aja. Nanti kayak gimana mau apa sih Bogor mau dibawa kemana gitu Pak saya? Ya, jadi gini, kan yang dari awal saya mengusung tagline Bogor Happy ya, karena kita memang mau melakukan pendekatan terhadap happiness dari masyarakat Kota Bogor. Ya. Tapi kemarin sebelum mendapat ke KPU itu ada penyelarasan dengan RPJP, ya, di mana Kota Bogor menjadi kota sains kreatif, maju dan berkelanjutan. Oke. Nah, ada penyesuaian di situ, tapi poin-poinnya kurang lebih sama. Intinya kita ingin masyarakat Bogor, dan bukan cuma masyarakatnya, semua yang ada di Bogor itu lebih bahagia di tahun 2029. Nah, tentu ada ukurannya. Nah, itu ada 4 misi di sana, kemudian ada 9 program prioritas dan 6 program unggulan. Nah, nanti mungkin kita juga masih itu tuh setiap minggu FGD, kemarin Teh Meli juga saya ajak FGD untuk merampungkan, karena kan banyak sekali nih, misalnya ekonomi, pengelolaan sampah, Iya. penataan transportasi. Belum di breakdown ya? Iya, ini perlu mengundang ahli-ahli dan kami melakukan itu setiap minggu. Setiap minggu. Untuk transportasi aja tentu tidak bisa dalam satu sudut pandang kan. Iya. Ada ahli lain yang punya pandangan lain. Ada ahli lain yang melengkapi juga. Ya, bicara sosial juga. Iya. Iya. Jadi saya kira visi misi yang sudah disubmit ke KPU itu adalah sementara hasil terbaik yang dari diskusi kami, tapi nanti dalam prosesnya kita terus melakukan penyempurnaan. Ya. Atau gini deh, Kang Sandy, Teh Meli, bicara pilkada itu biasanya kita calon-calon para kontestan itu ada 2 opsi program biasanya, melanjutkan atau perubahan, karena hanya itu yang diusung ya. Kalau Kang Sandy sama Teh Meli melihatnya seperti apa? Normatifnya pasti kita bahasanya kan melanjutkan yang sudah Melanjutkan. bagus. Tidak perlu berubah nih. Iya, melanjutkan yang sudah bagus, Iya. kemudian yang kurang bagus kita perbaiki. Kan itu bahasa Apa yang kurang normatifnya. Banyaklah pengelolaan sampah, Oke. ya kan itu salah satu aja kan gitu. Bagaimana pendidikan, ketersediaan sekolah, sistemnya dan lain sebagainya. Banyak sekali gitu kan. Cuma kita fokusnya tidak membicarakan masalah. Ya. Dan saya selalu katakan bahwa apa yang dilakukan pendahulu itu bukan dalam kelompok benar atau salah, tapi setiap kepemimpinan punya fokus karena anggarannya yang terbatas. Ya. Nah, mungkin Pak Bima fokusnya apa, Pak Diani fokusnya apa. Nah, yang akan kami lakukan ke depan,
ini loh fokusnya. Gitu. Nah kami melihat sekali lagi secara general bahwa Kota Bogor ini harus jadi kota yang maju, modern, gitu kan. Secara pelayanan publik juga harus semakin prima. Nah itu mungkin karena saya, Teh Mary juga sering keluar, saya juga sering keluar, jadi melihat bahwa ini nggak bisa. Contoh aja sederhana, bisa membayangkan nggak Kang Riki? Misalnya 30 tahun lagi angkotnya masih seperti itu. Iya. Pasar Bogor masih PKL di pinggir jalan, 30 tahun lagi nih Bogor seperti itu. Karena kebetulan saya usia sekarang Septembernya 36 tahun. Ketika saya SD Empang, Ya seperti itu. ya seperti itu juga. Nah artinya yang penting saya sama Teh Meli ternyata punya dreams yang sama nih, bahwa Kota Bogor nggak bisa kayak gini lagi, ini harus ditata. Gitu. Tapi tentu harus dialog, harus ada solusi untuk berbagai pihak dengan berbagai stakeholder. Nah mimpinya itu dulu, karena kalau misalnya, mohon maaf, calon pemimpin tidak punya gambaran mimpi ke depannya, ya berarti nanti dia hanya akan autopilot dengan yang tadi, yang sudah bagus lanjutkan, yang belum bagus kita perbaiki, ya itu normatif lah. Iya. Boleh nanti kalau sudah penetapan, boleh Siap. kita breakdown itu. Boleh. Iya. Tertarik. Kemudian Kak Sandy, saya masih ini ya, saya sampai tulis untuk mengingatkan saya nih. Ada pesan-pesan khusus nggak sih dari Pak Jokowi dan Bu Iriana untuk? Tidak ada. Ya. Kalau Bu Iriana tidak membicarakan politik sama sekali. Beliau setelahnya saya hanya pamit itu bahwa saya resign dari ASN. Ya beliau hanya mendoakan semoga pilihan terbaik, semoga sukses, itu aja. Kalau dengan Pak Jokowi, ya terakhir saya lapor gitu kan bahwa saya mundur dari ASN. Beliau nanya partainya sudah apa saja, saya bilang baru. Kapan itu? Akhir Juli. Waktu Juli. saya mengajukan pengunduran diri. Oke. Gitu. Jadi habis itu saya tidak menghadap beliau lagi, karena saya udah nggak survei lagi. Survei terakhir bulan Juli, jadi nggak ada yang dilaporkan nih secara politis ya. Gitu. Oke. Kemudian strategi Anda bagaimana dong? Strategi Anda untuk memenangkan kontestasi ini dengan Teh Mary? Yang pertama kan saya udah jalan 2 tahun. Jadi sudah ada punya gambaran lah, dan tim juga sudah lengkap. Nah sekarang tinggal koordinasi, sinkronisasi dengan partai politik pendukung, supaya jalannya efektif. Nah 2 tahun itu kan saya survei sudah 2 besar. Terakhir kita di LSI DNIJA itu kalau simulasi 6 nama sudah 24,5%. Iya. Itu artinya kerja 2 tahun cukup efektif. Nah tinggal akselerasi yang waktunya mepet ini 3 bulan. Nah, gitu. Kemarin juga di bawah, kenapa masih banyak yang belum menentukan pilihan? Karena kan masih ragu, ini Sandy partainya apa, jadi berlayar apa enggak, wakilnya siapa. Iya. Nah hari ini keraguan itu kan sudah terjawab. Nah mudah-mudahan yang kemarin masih ragu, sekarang semakin mantap. Yang belum kenal menjadi kenal, ya kan. Ya insya Allah kita dengan jaringan sudah ke tingkat RW, tinggal nanti ke tingkat TPS. Kemudian kita samalah di udara dengan media kerjasama dan lain sebagainya, pemasangan alat peraga kampanye dan lain sebagainya. Hukum-hukum besinya sih saya kira semua calon pasti sama. Ya. Tapi Kang Sandy sama Teh Meli didampingi LSI DNIJA sebagai konsultan? Oh Enggak. Jadi kemarin hanya Infonya dititipin konsultan? enggak. Itu emang saya yang kerjasama pribadi. Oh pribadi? Bukan dari Pak Jokowi? Bukan. Bahwa saya survei menggunakan LSI DNIJA. Gitu. Nah dalam proses survei itu kan kita bisa konsultasi. Gitu. Dari awal kan dari Maret. Tapi Maret nih. pasangan ini sekarang apakah punya konsultan khusus? Enggak. Belum, makanya ini memang kita akan harus melihat ini bagaimana, apakah dengan kita sekarang berdua sudah semakin lebih elektabilitasnya ada potensi lebih naik lagi. Mudah-mudahan seperti itu sih harapan kita. Makanya kita harus turun. Iya. Itu yang kita mau belum ya? Berdua turun bareng berdua belum ya? Kemarin baru sekali. Biasa kan banyak undangan 17-an. Oh iya. Itu Teh Meli saya ajak. Di FMP juga. Oh iya, sebagai undangan. Iya. Jadi kita bakal banyak turun, insya Allah. Dan saya senang sih di komentar-komentar ternyata cair komunikasi dengan para calon, kecuali siapa yang nggak hadir ya? Kang Didi ya kalau nggak salah nggak hadir. Oh pas FMP ya, Pak Atang nggak hadir. Ya. Nah itu tapi yang lain cair lah, bisa komunikasi lah. Iyalah. Saya selalu bilang pilkada itu cuma sampai 27 November. Ngapain harus tegang-tegang, ngapain harus ini. Ya kalau takdirnya sudah jadi gitu kan. Tinggal kita menjemput takdir aja. Siap. Terakhir ya, Kak Sandy,
tagline Bogor Happy masih dibawa ya? Insya Allah masih dibawa. Karena itu tadi bukan sekedar tagline, bahwa itu mengandung satu filosofis. Semua orang ingin bahagia kok. Dan itu juga bisa, insya Allah bisa diukur juga nantinya. Iya. Kita berharap itu memang kita bisa buktikan indeks of happiness-nya memang naik mudah-mudahan. Oke, by data, by numbers ya. Saya tunggu tuh. Mudah-mudahan lah. Iya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Kak Sandy, Teh Meli, nanti kita ketemu lagi. Insya Allah. Kupas di masa kampanye ya, setelah penetapan. Saya pengen kupas tuh program-program apa yang mau dibawa Teh Meli juga dengan latar belakang ini. Dan kalau boleh saya tahu nih, buat Bogorian juga ada nggak ruang-ruang gitu buat para calon pemilih Anda nantinya kalau pengen berkomunikasi sama Kang Sandy sama Teh Meli di mana sih? Atau ada posko kah atau apa? Pengen kenalan, pengen tahu, pengen diskusi kemana? Insya Allah kita ada posko pemenangan di Jalan Ahmad Yani ya, dekat SMP Negeri 8. Oke, sebelah situ. Besar tuh ya pasti. Sekarang lagi di branding. Mungkin Sabtu Minggu ini udah selesai. Oke, dan itu terbuka ya untuk siapapun ya? Terbuka. Di situ nanti kita ada kapasitas lah bisa sampai 100-200 orang. Kita memang akan mengadakan diskusi rutin per minggu, ya kan. Dan itu juga posko yang terbuka 24 jam. Jadi silahkan saja bagi yang mau mendukung, mau datang untuk diskusi. Kalau memang saya dan Teh Meli ada di tempat, kan kita bisa diskusi langsung. Siap. Sama bikin acara karaoke lagi dong, saya mau ikut tuh. Oh iya. Mantap. Atur nuhun Kang Sandy. Siap, sehat selalu, semangat. Amin. Cara Bogor.